Labling Mania, kembali pada praktikum ekologi lingkungan part 2. Pada praktikum virtual kali ini, kita akan membahas mengenai mata acara 3 dan 4. Jadi, mari kita langsung simak penjelasan berikut ini. Praktikum pada mata acara 3, pengamatan kualitas fisik dan kimia komponen ekosistem darat. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Singgi selaku asisten laboratorium lingkungan untuk mata kuliah ekologi untuk semester 1. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mata acara 3 yang berjudul pengamatan kualitas fisik dan kimia pada ekosistem darat. Nah, jadi sebelum masuk saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang akan kita bahas di mata acara ini. Nah, jadi di sini Ekosistem adalah interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Nah, contoh dari faktor abiotik itu sendiri ialah seperti suhu, kelembaban, tinggi, dan lain-lain. Sedangkan kalau faktor biotik adalah faktor makhluk hidup yang berada pada ekosistem tersebut seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, jadi tujuan mata acara ini ialah untuk diharapkan praktikal mengetahui bagaimana cara mengukur kualitas fisik dan kimia pada ekosistem darat. Ya, jadi alat yang digunakan pada modul kali ini ialah meteran, gunting, alat tulis, stopwatch, kamera, botol semprot, GPS, kompas, hygrometer, luxmeter, soil tester, anemometer, termometer tanah. Dan bahan yang digunakan ialah aquades, tali rapia, lalu tanah, plastik sampel, dan tisu kering. Selanjutnya ini akan kami tampilkan bagaimana cara penggunaan alatnya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan cara hygrometer. Nah, hygrometer ini fungsinya adalah untuk mengukur kelembaban udara dan suhu udara. Nah, jadi bagaimana caranya? Pertama, kita harus menyiapkan stopwatch dan hygrometernya. Jadi hygrometer tersebut akan diangkat setinggi-tingginya, baru stopwatch akan mulai. Nah, jadi kita akan menunggu sampai 2 menit, baru kita turunkan hygrometernya. Dan untuk mengetahuinya, yaitu kalau untuk yang di atas itu berarti kelembaban udaranya, sedangkan untuk yang di bawah berarti untuk suhu udaranya. Ya, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan. Ini namanya adalah termometer tanah. Jadi cara penggunaan alatnya ialah ditusuk ke tanah, baru kita bakal melihat berapa suhu tanahnya. Jadi ini ditusuk ke tanah sedalam ini, terus ditunggu selama 1-2 menit sampai angkanya konstan. Bila angkanya konstan, baru itulah suhu tanah tersebut. Hai Sobat Labling Mania, kembali lagi di praktikum ekologi lingkungan dipandu langsung oleh saya Randy Pangestu, dan kali ini akan dijelaskan tentang bagaimana cara penggunaan alat luxmeter yang berfungsi untuk mengukur pencahayaan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Pada kasus kali ini kita akan menggunakan alat ini di luar ruangan. Oke, cara penggunaan alat yang pertama yaitu kita dapat menggeser tombol power. Sesudah menyalakan alat ini, kita dapat memposisikan range ke posisi B di mana sesuai kondisi di luar ruangan dengan rentang 2000 hingga 19990. Dan cara selanjutnya kita akan mengkalibrasi dengan menutup sensor ke dada hingga angka menunjukkan 000. Setelah itu kita dapat melakukan pengukuran dengan cara mengangkat setinggi dada sensor yang sudah dikalibrasi, ditunggu hingga konstan. Dan teman-teman dapat mencatat angka yang sudah keluar, angka yang sudah konstan, dan dilakukan lagi pengukuran lanjutan dengan menutup kembali sensor. Dan ditunggu hingga angka menunjukkan 000. Setelah angka konstan, teman-teman bisa lagi melakukan pengukuran dengan cara mengangkat setinggi dada dan catat angka yang keluar dan dilakukan pengukuran sesuai yang diarahkan. Halo, selamat sore. Perkenalkan, saya Andri dari Teknik Lingkungan 2018. Di sini saya sebagai asisten praktikum
mata kuliah ekologi. Adapun pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang alat yaitu anemometer, yaitu alat untuk mengukur kecepatan angin. Ya, sebelum kita mengukur kecepatan angin pada alat anemometer, sebelumnya kita akan mengonkan alat tersebut. Ketika sudah on, tentukan di mana kita berdiri, di mana arah angin datang. Pada saat kita mengukur, di sebelah sini ada tombol hold. Pada saat angin datang, kita tekan alat tersebut sampai angkanya keluar. Nah, di sini menunjukkan angka 0,18. Kira-kira seperti itu. Demikian penjelasan alat dari saya. Cara kerja pada mata acara 3. Pertama, pemetakan plot. Disiapkan 5 buah patok kayu berukuran 30 cm, tali rafia dan meteran 50 meter. Diukur, plot penelitian berbentuk persegi dengan ukuran 10 x 10 meter dengan meteran di atas lahan yang ditetapkan. Ditancapkan ujung patok kayu pada keempat sudut dan di tengah plot penelitian. Pengukuran suhu tanah. Disiapkan alat termometer tanah yang telah dikalibrasi. Ditancapkan ujung termometer tanah di titik pertama pada patok pertama. Ditunggu 1 menit hingga jarum menunjukkan angka konstan. Diulangi langkah yang sama pada titik selanjutnya dengan catatan dan disterilkan terlebih dahulu menggunakan aquades. Pengukuran intensitas cahaya. Disiapkan luxmeter, diposisikan tubuh berdiri tegak di samping patok pertama, ditutup sensor cahaya pada luxmeter dengan tangan. Diposisikan luxmeter setinggi dada praktikan, lalu diatur luxmeter menjadi range C. Dinyalakan luxmeter dengan menekan tombol power, ditunggu hingga nilai pada layar luxmeter menunjukkan nilai 000, lalu dibuka sensor cahaya, diarahkan luxmeter ke arah datangnya cahaya, ditunggu hingga angka pada layar luxmeter konstan, dan diulangi langkah pengukuran intensitas cahaya hingga patok kelima. Pengukuran kelembaban udara dan suhu udara. Disiapkan hygrometer dan stopwatch. Diposisikan tubuh berdiri tegak di samping patok pertama. Diangkat hygrometer setinggi mungkin. Dinyalakan stopwatch bersamaan dengan diangkatnya hygrometer. Lalu ditunggu hingga 2 menit menunjukkan angka yang konstan. Diulangi langkah pengukuran suhu udara, kelembaban udara, hingga patok kelima. Pengukuran kelembaban tanah. Disiapkan soil tester yang sudah dikalibrasi, ditancapkan ujung soil tester ke dalam tanah hingga warna emas pada soil tester tertanam. Ditekan tombol pada soil tester, ditunggu hingga jarum menunjukkan angka konstan, diulangi langkah yang sama hingga titik terakhir dengan catatan alat disterilkan terlebih dahulu menggunakan aquades. Pengukuran pH tanah. Disiapkan soil tester yang sudah dikalibrasi, ditancapkan ujung soil tester ke dalam tanah hingga warna emas pada soil tester tertanam. Ditunggu hingga jarum menunjukkan angka konstan, diulangi langkah yang sama pada titik selanjutnya dengan catatan alat disterilkan terlebih dahulu menggunakan aquades. Pengukuran kecepatan angin. Siapkan alat anemometer, diposisikan tubuh berdiri tegak di samping patok pertama, ditentukan arah datangnya angin, lalu nyalakan alat anemometer dengan menekan tombol power. Diangkat anemometer searah dengan arah angin, ditekan tombol hold pada anemometer untuk mengukur kecepatan angin. Ditunggu hingga angka pada display anemometer konstan, lalu diulangi langkah pengukuran kecepatan angin sampai patok kelima. Penentuan titik lokasi plot. Disiapkan GPS pada handphone, posisikan tubuh berdiri tegak tepat patok pertama, ditekan opsi lokasi pada layar handphone, lalu ulangi pengukuran titik koordinat lokasi hingga patok kelima. Pengambilan sampel tanah. Pertama, siapkan plastik sampel, lalu diambil tanah di titik tengah plot penelitian. Masukkan sampel tanah ke plastik sampel, lalu diamati jenis tanah tersebut. Jangan lupa dicatat dan didokumentasikan hasil pengamatannya.
Praktikum mata acara 4, pengamatan keanekaragaman biotik, vegetasi, komponen ekosistem darat. Hai Sobat Labeling Mania, kembali lagi di Praktikum Ekologi Lingkungan pada mata acara 4 tentang pengamatan keanekaragaman biotik, vegetasi, komponen ekosistem darat. And before that, let me introduce myself. Nama saya Randy Pangestu, biasa dipanggil Randy, dari Teknik Lingkungan Angkatan 2019 sebagai asisten Praktikum Ekologi Lingkungan semester 1. Tentunya teman-teman udah sering mendengar keanekaragaman hayati maupun biodiversity, yang dimana merupakan istilah menyatakan keanekaragaman sumber daya alam hayati yang meliputi kelimpahan dan penyebaran dari sumber daya alam hayati itu sendiri. Dalam keanekaragaman hayati itu sendiri dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama tingkat ekosistem, tingkat jenis, dan tingkat genetik. Dan oleh karena itu, perlu dilakukan pengamatan terhadap keanekaragaman hayati atau biodiversity ini dari sifat-sifat genetik oleh individu setiap jenis dalam suatu ekosistem tertentu. Tentunya dalam mengamati keanekaragaman hayati, perlu diperhatikan beberapa aspek-aspek penting yang teman-teman bisa lihat di dalam modul Praktikum Ekologi Lingkungan. Tentu dari itu teman-teman udah tahu nih tujuan kita, yaitu mengamati, mengukur, dan mempelajari vegetasi-vegetasi yang ada di plot kita. Dan beberapa alat dan bahan perlu kita lengkapi untuk membantu kita dalam mengamati vegetasi tersebut. Dan apa aja? Berikut alat bahannya. Alat yang diperlukan pada mata acara kali ini yaitu ada patok, gunting, meteran, alat tulis, kamera, aplikasi Google Lens, dan kalkulator. Untuk bahannya sendiri kita ada 2, yaitu ekosistem darat dan tali rapia. Dari penjelasan tadi tentunya teman-teman udah penasaran bagaimana sih cara kerja pada mata acara 4 ini. Dan sehabis ini teman-teman bisa lihat nih cara kerjanya. Yuk, ikutin. Pertama, pemetakan plot pengamatan. Disiapkan 4 buah patok kayu berukuran 30 cm, tali rapia, dan meteran. Diukur plot dengan ukuran 10 x 10 meter. Ditancapkan ujung patok kayu di setiap sudut plot pengamatan. Dibatasi plot dengan tali rapia. Diukur petak dalam plot yang dibagi menjadi 4 dengan ukuran 5 x 5 meter menggunakan meteran. Dibatasi petak menggunakan tali rapia hingga membentuk 4 persegi. Kedua, pengamatan dan perhitungan vegetasi plot. Diamati jenis individu vegetasi yang ada pada 4 petak plot pengamatan. Dihitung banyak jenis dan banyaknya individu setiap jenis vegetasi. Diidentifikasi jenis vegetasi yang ada di dalam setiap petak plot menggunakan aplikasi Google Lens. Dilakukan hal yang sama pada setiap petak. Dicatat dan didokumentasikan hasil pengamatan dan perhitungan banyaknya jumlah individu setiap jenis vegetasi yang didapat pada setiap petak. Nah, sekian dulu nih pembahasan dari mata acara 3 dan 4. Sampai bertemu lagi pada praktikum virtual selanjutnya. Lestari, Labeling Mania, mantap!